Allah wa fi majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wa hdi qalbi bi hadis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi biha min ahli ilmi wa ilmi wa badi'an wa tashuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa akhirana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi yami'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim wa ifta'ala ya alhamdulillah ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-faslu rabi' fil ahadits allati warada fiha at-taghribu fil iksari min as-salati alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ma yata'allaqu bidzalika min al-qul. Di bahasan kita sebelumnya telah menjelaskan tentang faedah dan manfaat membaca sholawat. Sekarang kita belajar dalil. Jadi dalilnya apa ya? Orang itu beramal harus tahu dalil. Kalaupun tak hafal, tahu ada dalilnya. Maksudnya dalil itu adalah penuntut penunjuk. Jadi ada dasar hukumnya dari Al-Quran atau dari hadis. Itu dalil. Jadi membahas tentang hadis yang datang di dalamnya itu membahas tentang desakan agar mencintai, memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul dan hal-hal yang berhubungan dengan hal itu. Jadi terkait dengan adanya an-nuqul. Jadi dari dalil nakal, jadi dari hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru minas sholati alayya. Kata baginda Rasul, perbanyaklah membaca sholawat atasku. Fa inna awwala ma tus'aluna fil qabri anni. Maka sesungguhnya awal kali kalian ditanya di dalam kuburan adalah tentang aku, Rasulullah. Jadi besok kalau sudah meninggal, di dalam kitab Ahwalul Kubur disebutkan, besok akan ditanya, malaikat Munkar dan Nakir itu akan bertanya kepada si mayat, apa pendapatmu tentang hamba ini? Yang dimaksudkan seorang hamba itu adalah Rasulullah. Maka kata Rasulullah, awal kali besok ditanya kali dalam kuburan itu adalah tentang aku. Jadi sederhananya kalau bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, maka harus banyak baca sholawat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu as-sholatu alayya nurun yaumal qiyamah. Adalah baginda Rasul bersabda, sholawat atasku adalah cahaya pada hari kiamat. Indadul matis sirat, ketika di jembatan Shiratal Mustaqim itu gelap. Jadi orang menaiki sirat itu mesti kita yakin ada. Jadi sirat namanya sirat itu keterangannya adalah ya perjalanan 500 tahun. Kemudian besarnya seperti apa? Seperti rambut di belah 7. Jadi jangan dipikirkan itu. Tajamnya melebihi tajamnya pisau cukur. Jadi tajam sudah kecil, tipis, tajam. Perjalanan itu 500 tahun. Dan itu gelap gulita. Jadi kata Rasulullah, jembatan Shiratal Mustaqim itu gelap. Dan di bawah itu adalah neraka jahanam sudah menunggu. Dikatakan lagi saat orang ini jatuh dari jembatan itu, maka baru sampai ke bawah itu 70 tahun. 70 tahun akhirat. Jadi tingginya kayak apa? Wallahu a'lam. Pesawat setinggi apapun tak pernah dia jatuh 1 hari atau 1 bulan sampai ke tanah. 5 menit sudah game dia. Nah setelah dari sirat itu dikatakan 70 tahun akhirat baru sampai ke neraka jahanam. Maka kata baginda Rasul, sholawat atasku itu menjadi cahaya besok pada hari kiamat.
di saat sirat melintasi sirat itu dalam keadaan gelap gulita. Fa'aksiru minas sholati alayya, maka perbanyaklah membaca sholawat atasku. Kata baginda Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah baginda Rasul bersabda, man sarrahu ayyalqallaha ta'ala wa huwa anhu radin falyuksir minas sholati alayya. Kata baginda Rasul, barang siapa yang bahagia, senang jika ia besok berjumpa dengan Allah sedangkan Allah ridho kepadanya, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Jadi kalau kita ini yang kita mau berjumpa dengan Allah, biasanya orang itu tergantung dari apa yang disukai. Maka ada pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an aksaru dzikruhu, barang siapa yang cinta sesuatu maka dia banyak menyebut sesuatu itu, mengingat sesuatu itu. Kita cinta pada seorang anak maka sering disebut, cinta pada anak maka sering diingat. Begitu juga sebaliknya, benci kepada orang maka orang itu sering disebut, keburukan-keburukan yang disebut. Nah, kalau cinta kepada Rasulullah maka banyak disebut. Rasulullah disebut maka baca sholawat. Di antara fadilahnya ini, fadilah baca sholawat, maka saat besok berjumpa dengan Allah, Allah itu ridho. Tidak ada lain yang dicari, itu adalah ridho Allah. Maka kalau pagi ibu-ibu, jadi Allah itu bisa ridho. Pagi hari kata Rasulullah, jika engkau menghendaki Allah itu ridho kepadamu, maka pagi hari dan sore hari baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban, aku rela, aku ridho Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dinan, Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin nabiyya, Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Itu baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Kalau itu dibaca kata Rasulullah, Allah ridho kepada si pembaca itu. Maka kata Sayyid Umar dalam kitab Tadhkirul Mustafa disebutkan, Allah itu melihat hambanya itu 360 kali. Sehari semalam 360 kali. Barang siapa yang memperoleh pandangan Allah sekali saja, maka orang itu tidak akan celaka selamanya. Maka kita tidak boleh sesama muslim, walaupun orang itu mendosa, nampak secara pandangan mata berbuat dosa, tidak boleh kita hina sesama muslim. Karena dikatakan sesama muslim itu dikatakan min ahlil